Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu dengan saya Aditya Ahsanul Fajri, atau kalian bisa memanggil saya Adit agar tentunya lebih friendly juga dong. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling atau mengunjungi daerah destinasi wisata yang ada di Malang. Nah, tujuan video ini yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas dari Tourism and Guiding yang ditempuh oleh Bu Yerika Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis wisatawan dan motivasinya. Nah, jenis wisatawan yang saya temani saat ini bersifat individual mass turis atau wisatawan seperti ini mengunjungi tempat-tempat atau destinasi wisata yang sudah mereka ketahui sebelumnya lewat televisi ataupun media sosial. Nah, biasanya wisatawan seperti ini mereka merancang paketnya sendiri atau dirancangkan oleh agen. Nah, dalam seperti ini tentunya saya yang merancang paket atau destinasi mana saja yang akan kita kunjungi. Setelah itu mereka masih sangat bergantung pada tempat atau tempat umum seperti masjid untuk beribadah. Selanjutnya, motivasi wisatawan yang bersama saya bersifat psychosentrik. Psychosentrik artinya motivasi yang berpusat pada diri mereka sendiri. Artinya mereka tidak mau mengambil resiko yang berlebih dalam mengunjungi destinasi wisata yang akan mereka kunjungi. Dan juga mereka tentunya akan mengunjungi destinasi wisata yang sudah mereka ketahui sebelumnya seperti yang saya bicarakan tadi. Untuk saya menjelaskan destinasi apa saja yang akan kita lakukan atau kita kunjungi dalam virtual ini, lebih baiknya saya akan menjelaskan karakter wisatawan. Nah, sampel yang saya ambil dalam kesempatan kali ini adalah teman-teman saya sendiri atau teman-teman seperkuliahan saya. Berdasarkan sosiodemografi, wisatawan yang akan saya temani ini adalah kelompok orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang mana berusia sekitar 20 tahunan dengan status sebagai mahasiswa tentunya dong, dan juga belum menikah. Dan berdasarkan psikografi, kelompok yang sedang saya temani ini mempunyai lifestyle dengan suka makan di pinggir jalan agar lebih hemat tentunya, dan mayoritas mereka tinggal di lingkungan yang mayoritasnya beragama Islam. Jadi sangat butuh masjid untuk tempat beribadah. Selain itu, mereka memiliki hobi, yaitu bermain musik, game, ataupun traveling tentunya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan destinasi-destinasi wisata mana saja yang akan kita kunjungi kali ini, yaitu nanti kita akan ke Bromo, Pantai Balai Kambang, Pulau Sempu, Candi Badut, Taman Selekta, Paralayang, Omah Kayu, dan juga Cangar. Nah, biasanya paket ini mempunyai atau seharga sekitar 455.000. Tapi karena untuk teman-teman sendiri akan saya diskon sebesar 400.000. Jadi 400.000 itu kalian sudah mendapatkan atau sudah bisa menikmati fasilitas mobil, makanan, dan juga minuman pastinya dong. Oke, untuk rundown acara selanjutnya akan ada di selanjutnya ya. Nah, setelah kita mandi di pemandian air panas Cangar, destinasi selanjutnya yaitu adalah Taman Rekreasi Selekta Batu. Nah, Taman Rekreasi Selekta ini terletak di Jalan Raya Selekta nomor 1, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini berada di sebelah barat laut kantor Kepala Desa Tulungrejo. Menurut sejarahnya, Selekta ini didirikan oleh Francisco de Roche de Wild pada tahun 1928. Roche de Wild ini adalah seorang Belanda kelahiran Banyumas 24 Februari 1891. Ia adalah seorang putra dari administrator pabrik gula Kelampok di Banyumas. Awalnya, infrastruktur yang dibangun dalam taman rekreasi tersebut adalah kolam renang saja.
Peletakan batu fondasi dilakukan oleh Nyonya Dorothy. Kemudian pada tahun 1934 ditambah dengan 7 bangunan berupa bungalow. Pada tahun 1937 diperluas menjadi hotel sebagai pavilion. Pengerjaannya dipercayakan kepada Biro Arsitektur M. Jelang & Co. yang berkantor di Celaket 66 Malang. Nah, setelah puas bermain ke Selekta, selanjutnya destinasi wisata kita yaitu adalah Paralayang. Paralayang ini adalah tempat untuk para daigling untuk berlatih atau menjadikan event para layang Semalang Raya. Nah, diresmikan pada tahun 2000 bersama dengan diadakannya PON ke-6 Jatim yang ditandai dengan penandaan prasasti oleh Ketua Umum Federasi Aerosport Indonesia, Marsikal TNI Hanafi Asnan. Nah, seiring berjalannya waktu serta makin banyaknya minat pengunjung untuk mendatangi para layang, kawasan ini dibuka untuk umum. Bukan hanya atlet profesional yang dapat menjajal terbang bersama di udara, pengunjung pun dapat merasakan sensasi terbang ini. Anda dapat merasakan kebebasan melayang bersama angin sambil menikmati keindahan alam yang ditemani instruktur yang disediakan pengelola. Biaya yang harus dikeluarkan memang tidak sedikit, namun itu juga sepadan dengan pengalaman yang Anda rasakan. Nah, selanjutnya yang tidak jauh tempatnya dari para layang yaitu di Oma Batu. Nah, di Oma Batu ini dulunya atau awalnya adalah penginapan yang berada di sekitar lereng gunung. Nah, tetapi untuk kita yang tidak menginap di sana pun boleh, atau hanya untuk sekedar foto-foto ria dan berselfie bersama teman-teman. Setelah kita puas di Paralayang dan di Emah Kayu, destinasi selanjutnya adalah Candi Badut. Nah, Candi Badut ini adalah salah satu warisan sejarah yang ada di Kabupaten Malang dan merupakan candi tertua di Jawa Timur. Pada tahun 1921, Candi Badut ditemukan di tengah sawah. Waktu itu yang terlihat hanya gundukan bukit batu, reruntuhan dan tanah. Bahkan di atasnya pun tumbuh pohon beringin. Orang pertama yang memberitakan keberadaan Candi Badut ini adalah Maureen Brechts, seorang kontrolir bangsa Belanda yang bekerja di Malang. Selang 4 tahun setelah ditemukan, candi ini pun dipugar untuk pertama kalinya. Selanjutnya, untuk lebih memperindah dan menyempurnakan bentuk candi, pemugaran kembali dilakukan pada tahun 1990 sampai 1991. Peninggalan sejarah yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya ini diperkirakan telah berusia lebih dari 1040 tahun. Bahkan diyakini Candi Badut merupakan candi peninggalan Prabu Gajayana, yakni penguasa kerajaan Kanjuruhan, sebagaimana termaktub dalam prasasti Dinoyo tahun 760 Masehi. Bangunan Candi Badut sendiri terdiri menjadi 3 bagian, yakni kaki candi, badan candi, dan kepala candi. Sebuah bangunan candi induk dengan arca Durga terletak di sebelah utara, sedangkan lingga Yoni dapat ditemukan dalam badan candi. Di areal ini kita juga dapat menemukan pondasi Candi Perwara berupa 1 buah arca Nodi dan lingga Yoni, serta reruntuhan batu candi yang terus tersusun di halaman. Jika sedang berwisata ke Candi Badut, kita akan melihat bahwa candi ini menghadap ke arah barat dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Beberapa gunung yang mengelilingi Candi Badut ini adalah Gunung Kawi di sebelah selatan, Gunung Arjuna di barat, Gunung Tengger di utara, dan Gunung Semeru di timur. Setelah belajar tentang candi atau belajar tentang sejarah di Candi Badut, kita akan berkunjung ke Pantai Balekambang. Nah, Pantai Balekambang ini adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di tepi Samudra Indonesia, atau secara administrasi termasuk masih wilayah Dusun Sumber Jambe, Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantul, Kabupaten Malang. Nah, Pantai Balekambang ini merupakan salah satu wisata atau destinasi wisata andalan Kabupaten Malang. Nah, daya tarik Pantai Balekambang ini utamanya adalah panorama alam, gelombang ombak yang memanjang hampir 2 km, serta pasir dan luas. Pantai Balekambang ini juga digadang-gadang sebagai tanah lotnya Jawa Timur, seperti itu. Karena memiliki pura di salah satu pulau atau salah satu tempat yang ada di sekitar Balekambang. Untuk mencapai pura tersebut kita hanya dapat berjalan kaki melewati jembatan yang sudah tersedia oleh para pengelola. Nah,
setelah kita puas bermain di Pantai Balai Kambang, destinasi selanjutnya yaitu adalah Pulau Sempu. Nah, untuk mencapai Pulau Sempu ini, pertama-tama kita harus mengunjungi Pantai Sendang Biru. Setelah mengunjungi Pantai Sendang Biru, kita harus menaiki perahu lagi dari Pantai Sendang Biru ke Pulau Sempu, yaitu memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, setelah sampai di pulau tersebut, kita harus melakukan trekking agar mencapai danau segara Anakan tersebut. Nah, daya tarik di Pulau Sempu ini adalah memiliki berbagai jenis ekosistem, mulai dari hutan, pantai, hutan bakau, dan hujan tropis. Di tengah pulau ini terdapat semacam laguna atau danau berisi air asin yang bernama Segara Anakan yang terhubung dengan laut melalui satu celah karang. Nah, di atau Pulau Sempu ini terdapat juga flora yang ditemukan, diantaranya adalah bendo, triwulan, wadang, ketapang, waru laut, pandan bakau, dan banyak lagi. Nah, dahulu sebelum adanya pandemi seperti ini, di Pulau Sempu biasa juga dijadikan tempat camping atau berkemah para traveler yang ingin menikmati Pulau Sempu ini. Nah, setelah kita lelah dan puas menikmati Pulau Sempu, kita diharuskan untuk kembali ke hotel untuk beristirahat karena malamnya nanti kita akan berkunjung ke destinasi wisata terakhir kita, yaitu Gunung Bromo. Nah, Gunung Bromo ini memiliki ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo ini menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, di Bromo ini juga mengapa menjadi destinasi wisata juga yang sangat digemari oleh orang-orang atau para wisatawan, dikarenakan momen ketika sunrise tersebut itu dijadikan sangat indah oleh orang-orang karena menjadi salah satu the golden sunrise yang ada di dunia ini. Jadi Bromo ini tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tapi juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara yang ingin mencari atau menikmati the golden sunrise yang ada di Bromo. Jadi kita akan menikmatinya setelah ini. Nah, pada saat Bromo itu adalah perpisahan kita atau adalah destinasi wisata terakhir kita. Nah, setelah destinasi wisata terakhir itu, jadi saya akan mengklasifikasikan destinasi wisata yang telah kita kunjungi berdasarkan tiga kategori, yaitu wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata buatan. Nah, seperti Pantai Balai Kambang, Pulau Sempu, dan Gunung Bromo itu termasuk dalam destinasi wisata alam karena yang terbentuk oleh alam sendiri. Sedangkan Candi Badut itu termasuk dalam destinasi wisata budaya karena kita mempelajari budaya ataupun sejarah yang ada di situ, gitu kan. Setelah itu ya, untuk yang para layang, omah kayu, selekta, dan juga cangar itu termasuk ke dalam destinasi wisata buatan. Nah, untuk itu juga fasilitas umum yang kita dapati saat berwisata juga sudah sangat lengkap, yaitu seperti kamar mandi, musola, jalan raya yang cukup bagus, SPBU, rumah sakit, dan lain-lainnya yang memang sangat layak untuk dilakukan, gitu kan. Nah, jadi terima kasih telah mengikuti atau bersama saya dalam berwisata secara online ini mungkin ya. Nah, harapannya untuk itu agar pandemi segera berakhir dan juga kalian dapat mengunjungi destinasi-destinasi yang telah saya sebutkan tadi. Oke, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.